hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwati fillah, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di 21 November 2021. Hari ini kita sudah berada di 16 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, ini pada bulan yang lalu, bulan Oktober ya, meskipun waktu itu di awal qadarullah kita tak bisa mengisi kemarin karena sakit ya, sakit cacar. Banyak juga orang heran kok udah dewasa sakit cacar. Sakit orang miskin itu. Orang miskin memang itu Pak, iya. Cacar itu. Kalau orang kaya apa sakitnya Pak? Stroke, belum apa gula ya. Itu penyakit orang kaya. Baik. Ya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Memang kalau kampung-kampung banyak tuh Pak. Orang miskin ya. Betul kata-kata ya. Baik. Ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada bulan yang lalu itu kita sudah bahas terkait dengan al-ihsan. Ini merupakan salah satu cabang ataupun tingkatan dalam agama kita ini. Dalam agama ini kan ada 3 Pak kan? Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ihsan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita murojaah sedikit, mengulangi sedikit bahwa ihsan itu artinya didul isaah. Ihsan itu artinya lawan daripada berbuat buruk. Lawan daripada berbuat buruk yang berbuat baik. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah an yabdulal insanu al-ma'rufa wa yakuffa al-adha, yaitu seorang manusia mencurahkan daya upayanya untuk melakukan kebaikan. Sekaligus juga dia menahan dirinya dari perbuatan mengganggu atau merugikan orang lain. Fa yabdulul ma'rufa li ibadillah. Maka dia memberikan, ya mencurahkan segala daya upayanya untuk melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah, baik dalam perkara harta, dalam perkara kedudukan, ilmu dan badannya. Jadi ini kita berbuat baik dari semua sisi itu Pak. Kita punya harta, kita berbuat dengan harta kita, dengan jabatan dan kedudukan kita, dengan ilmu kita dan dengan badan kita. Nah, pada pertemuan yang lalu yang terakhir kita bahas adalah al-ihsan. Ihsan kepada badan sudah kita sampaikan bahwa seorang itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan seorang laki-laki menolong, yang engkau menolong seorang laki-laki fi dabbatihi, di dalam dabbahnya, kendaraannya, ya. Fatahmiluhu 'alaiha, maka engkau angkat dia untuk naik kendaraannya. Kalau dulu kan Pak, payah namanya naik kendaraannya onta, kuda, keledai ya. Ini kadang-kadang mungkin orang sebagian sulit ya, apalagi naik onta itu Pak, nggak bisa dia berdiri kita naik, dia harus duduk dulu. Makanya sebagian ustaz-ustaz kemarin yang pergi ke Saudi sebelum Covid ya, itu sebagian hampir jatuh gitu. Walaupun ontanya udah duduk, begitu dia naik ternyata jengkak gitu. Apa namanya ini? Karena dia pantatnya duluan itu, nggak kepalanya duluan dia. Jadi jungkal gitu, ya. Itu bisa dibayangkan. Yang kita yang nggak biasa naik kan bisa jatuh. Karena onta itu sekira ada semeter lebih Pak, 2 meter pun ada. 180 Kalau kita dia dalam keadaan normal kita nggak bisa naik, dalam keadaan berdiri maksudnya ya. Ada emang ahlinya itu. Iya, Pak Ren kayaknya ahlinya itu ya. Kalau kambing sih mudah ya kan Pak. Kalau kambing ya nggak perlu. Kalau kambing kan disembelih aja udah bisa. Baik, ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an.
Nah, ihsan yang terakhir kita bahas itu adalah terkait dengan ihsan dalam beribadah. Ini dia kan. Ihsan dalam beribadah sebenarnya adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan. Fa'an ta'budallaha ka'annaka tarahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun Allah enggak melihatmu, ya, walaupun engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah akan melihat. Jadi intinya di sini ada ihsan ini ada apa ya? Ini makom yang paling tinggi dalam beribadah. Kalau sudah sampai makom ini, masya Allah, dia nggak akan lagi berbuat maksiat, Pak. Untuk ibadah ini pun dia nunggu-nunggu aja. Kapan ibadah lagi ya? Rindu, ada kerinduan. Maka disampaikan oleh Syekh kemarin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Katanya ibadah itu ada 2 tingkatan. Ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Pertama katanya ada yang disebut dengan tingkatan asyauq. Asyauq itu kerinduan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya ini? Asyauq itu apa kita bilang kemarin? Kerinduan. Ya, kerinduan, dan ini akan melahirkan yang namanya al-hubbu. Hubbu itu apa? Cinta. Ya, Pak ya. Cinta. Jadi apa namanya ini? Kalau orang itu sudah cinta sama ibadah, ya, antum bisa bayangkan, ya, kalau antum suka sama sesuatu, ya, apakah manusia atau benda gitu, antum pun akan ridho dan rela untuk melakukan apapun. Kan begitu. Bapak umpamanya sayang sama mobil, pasti bapak kalau lihatnya kotor sedikit gimana? Risih, ya, ingin dicuci, kan gitu. Atau bapak melihat bunga yang butuh dipotong, dirapikan. Karena bapak suka dengan bunga, bapak akan bela-belain, mungkin agak gerimis-gerimis sedikit pun bapak tahan. Kenapa? Karena suka, ada hub, ya, ada rasa cinta, ada rasa suka, ya. Makanya kalau orang sudah sampai pada martabat ini, ibadah itu mabniyatun ala hadaini amraini. Pertama ghayatul hubbi tadi, yang dibarengi daripada asalnya itu asyauq, kerinduan. Jadi pada akhirnya dia akan rasa cinta yang itu luar biasa, Pak, dalam beribadat. Kalau berhubungan dengan ibadah dia nggak akan hitungan gitu. Dia nggak akan hitungan, dia tidak akan malas, bahkan lebih semangat lagi gitu. Ya, terkadang kita ini jiwa ini memang Pak nggak bisa dipaksakan juga gitu kan. Yang penting dulu adalah ada kita bangun rasa apa ya? Jangan ada rasa malas dalam diri kita ini terkait dengan ibadah. Kalau ibadah udahlah gitu, selesai. Untuk ibadah udah, gitu. Jadi banyak orang kan kadang-kadang kalau untuk perkara ibadah ini memang sebagian manusia masya Allah ya, luar biasa. Mereka betul-betul memang nggak hitungan. Untuk ibadah ya udah. Jadi kita sedikit saya cerita, kita sekarang ini memang lagi pembangunan pondok pesantren Al-Hijrah, Pak, di Tanah Jawa, Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Itu memang masya Allah ya, ada panglong yang kita yang kita jadikan tempat lah untuk pembelian kita itu. Memang begitu. Dia nggak ngambil untung katanya. Ya wallahu a'lam ya yang dia sampaikan. Nggak ada untungnya lagi. Jual modal aja. Dan seluruh perkakas yang dibutuhkan mulai dari ember-ember untuk ngecor, untuk apa, untuk cangkol-cangkol skop dipakai aja. Ya, demi untuk pembangunan pondok pesantren ini. Walaupun pembangunannya ya istilahnya apa ya, napasnya itu apa Pak, nyendat-nyendat gitu kan Pak ya. Itu namanya pesantren kecil yang kita rintis bersama ikhwan-ikhwan kita yang ada di sana. Baik ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ibadatus syauq, ibadah yang akan melahirkan kerinduan ini ya, akan melahirkan al-hubbu, rasa cinta. Kemudian yang kedua landasannya adalah ibadah itu yang disebut dengan tolab ya. Ada tolab, Pak. Ada tolab. Jadi setelah dia cinta, yang kedua ada timbul rasa tolab itu mencari gitu. Mencari dia, Pak. Jadi kalau memang orang sudah suka dengan gandrung dengan ibadah, dia nyari taklim gitu. Nah, sampai begitu contohnya gitulah. Taklim di mana lagi ya? Taklim yang benar maksudnya ya. Taklim yang diajarkan di situ Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman salafil ummah. Itu masya Allah.
Jadi mengaji, ya cari waktu untuk ibadah, masya Allah. Yang kedua Pak, jadi setelah tadi kita ada syauk yang akan melahirkan dua tadi, akan melahirkan rasa cinta dan akan melahirkan yang namanya talab. Talab itu apa tadi Pak? Itu mencari, ya, mencari. Kemudian yang kedua adalah wafidulli. Ada yang disebut dengan landasan yang kedua itu dulli. Itu merendahkan, ya, ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan melahirkan al-khauf, ketakutan. Akan melahirkan rasa takut, wal harb. Harb itu lari. Lari maksudnya itu bukan makin menjauh kita, enggak. Lari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahadha wal ihsanu fi ibadatillahi azza wa jalla. Inilah yang disebut dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus Pak dilandasi oleh dua tadi itu. Apa tadi Pak? Pertama, syauq. Ada kerinduan yang mendalam. Ya, ada kerinduan yang mendalam. Jadi dalam beribadah ini kita harus bangun itu Pak. Kadang kita malas ibadah. Ya, kalau kita lihat kaum muslimin hari ini sekitar kita ini banyak kaum muslimin ini. Mungkin nggak cukup musola kita ini, masjid silaturahim kan juga nggak cukup. Antum bayangkan kalau lagi sholat Idul Adha dan Idul Fitri, gitu. Masya Allah, sampai ke jalan-jalan, sampai dibuat apa? Gitu. Mestinya kayak itu sholat sunnah. Mesti mereka ini kalau sholat wajib lebih lagi gitu loh. Itu kan sholat sunnahnya itu. Yang ditinggalkan juga nggak masalah, meskipun ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Nah gitu. Tapi yang jumhur ulama mengatakan itu sunnah muakkad. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa gitu. Ya kalau sholat wajib ditinggalkan, nah ini bahaya. Tapi orang kadang-kadang itu. Ya, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dari malamnya udah siap-siap. Oh apa ya? Besok sejadah mana? Oh persiapannya itu luar biasa. Gitu. Baju baru lagi, wangi-wangian, ya. Yang akhwatnya juga, yang putri-putrinya juga sibuk, masya Allah. Ya. Ya kita nggak ada masalah, kita dukung itu, tapi jangan hanya itu gitu. Nanti zuhurnya waktu 1 Syawal kemana? Sunyi Pak, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, sholatnya nggak sekali dalam hidup ini, berkali-kali gitu. Nah, ini kadang-kadang belum timbul ihsan itu. Masa ihsannya hanya sekali setahun? Kan gitu. Jadi ihsan itu setiap saat Pak. Begitu. Sehingga kalau dia kerja, umpama dia kerja. Dia kalau sudah mendekati zuhur itu udah nggak konsen sebenarnya, nggak konsen untuk kerja itu. Gitu. Kenapa? Karena dia, bentar lagi sholat, aku udah siap-siap. Gitu. Nggak peduli mau dia petani, mau dia tukang apa Pak? Bapak ini tukang sayur, tukang bunga, mau tukang apa kayak, semuanya harus siap gitu kan Pak. Karena kematian ini tiba-tiba kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah meninggal aja, kan gitu Pak. Makanya kita harus persiapan setiap saat. Karena nggak ada yang menjamin hidup kita ini berlanjut apa tidak sampai 2022. Ini kan berapa bulan lagi Pak 2021 ini? 2 bulan lagi lah, nggak nyampe pun kan. Ini udah tanggal 21, 40 hari lagi. Pertanyaannya, bisa nggak kita sampai 2022 hidupnya? Wallahu a'lam. Nggak ada yang bisa menjamin Pak. Gitu. Makanya ibadah ini Pak, kita jangan pernah bosan. Bahkan yang kita timbulkan adalah kerinduan yang akan melahirkan yang namanya cinta dan talab, nyari gitu loh Pak, nyari ibadah itu. Kemudian juga ada di samping dia al-hubbu, ya di samping dia syauq ada dulu. Apa dulu Pak? Merendahkan, ketertundukan. Apa itu? Al-khauf, ada rasa takut. Kemudian juga ada al-harbu, lari maksudnya itu bukan lari menjauhi Allah, justru lari dia mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum lari dari binatang buas ya tentu kita lari menjauh gitu kan. Kalau lari kepada Allah maksudnya itu lari kita untuk selalu mendekat, bercepat-cepat dalam perbuatan kebaikan. Begitu. Fahadha wal ihsan fi ibadatillahi azza wa jalla. Inilah ihsan dalam kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-insanu ya'budullaha 'ala hadzal wajhi fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillahi azza wa jalla. Kalaulah manusia Pak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadzal wajhi, berdasarkan ini, ada tadi asyauq, kerinduan yang akan melahirkan rasa cinta dan akan melahirkan rasa tolak, ada mencari, kemudian akan melahirkan ketertundukan, ada takut dan akan lari mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, fa innahu sawfa yakunu mukhlishan lillah, maka dia akan selalu ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah.
Ikhlas Pak, dia nggak mengharapkan lagi pujian, nggak mengharapkan lagi sanjungan, nggak mengharapkan lagi pahala pahala dia harap Pak, tentu pahala dari Allah dia harap. Maksudnya pujian, sanjungan nggak lagi. Dia mengharapkan apa yang dia harapkan hanyalah mengharapkan pahala dari Allah. Nggak ada lagi Pak. Dia udah selesai dengan orang puji-pujian itu, udah selesai dia gitu. Itu udah bukan kelas dia lagi. Orang kadang-kadang kan banyak ibadah, banyak dia soleh dia rasanya gitu. Yang diharapkan apa? Sanjungan. Agar orang lain menyanjung dirinya. Jika ada orang yang mengatakan kau bukan orang soleh, dia merasa tersinggung. Kalau kita udah sampai di makom itu, ketika ada orang bilang kamu itu bukan orang soleh, walaupun kamu sholat, walaupun kamu zakat, walaupun kamu haji, walaupun kamu, kita semestinya menanggapi hal itu Pak. Kalau kita udah sampai di makom ini, nggak apa-apa. Karena kita bukan mengharapkan penilaian dari dia, yang kita harapkan penilaian dari siapa? Udah selesai dia itu Pak. Mau dibilang dia orang nggak soleh, pura-pura soleh aja. Kamu itu ke masjid kan pura-pura soleh aja kamu. Kamu sok-sok ini nggak masalah. Kenapa? Karena dia lagi-lagi saya katakan yang dia sudah sampai di makom yang sangat tinggi nih Pak. Kenapa? Makomnya tadi itu luar biasa Sudah sampai kepada makom yang di sini dia hanya keikhlasan yang sudah mendalam dalam diri. Makanya Pak, kalau kita tulus beramal ini kan kita nggak mengharapkan apa-apa gitu. Kita udah mau dibilang orang apa juga nggak ngaruh gitu. Mau dibilang orang juga begini nggak ada ngaruh. Gitu. Dia lanjut aja Pak, ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu bi ibadatihi riya'an wala sum'atan, dan tidak dia menginginkan dengan ibadahnya itu riya dan juga tidak sum'ah. Nggak ada riya, nggak ada sum'ah. Yang dia harapkan hanyalah ridho Allah. Mau ada orang yang banyak sholat, mau ikut banyak orang sholat, nggak peduli Pak. Kadang-kadang kan orang semangat sholat kalau jamaahnya banyak. Kalau nggak jamaahnya banyak, nggak semangat, enggak. Dia mau 2 orang aja pun sholat gitu. Kenapa? Karena dia udah sampai di makom ikhlas itu loh Pak. Tulusnya itu, keikhlasannya itu sudah luar biasa. Kenapa? Kenapa bisa lahir keikhlasan itu? Karena tadi itu, ya, ada ihsan yang mendalam dalam dirinya. Ihsan yang dibangun di atas al-syauq, kerinduan yang akan melahirkan cinta dan tolab, mencari, kemudian yang akan melahirkan yang namanya ketertuntukan, yaitu takut dan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala madahan, juga dia mengharapkan pujian indan nas, di sisi manusia. Wasawa'un ittala'an nasu alaihi am lam yattali'u, sama saja manusia melihatnya atau tidak melihatnya. Al-kullu indahu sawa, semua keadaan itu sama dia. Jadi orang mau lihat, mau enggak, mau ada orang mau tidak. Jadi kalau dia impak aja Pak. Enggak nunggu orang dulu. Kalau orang banyak, nimpak 100.000. Kalau enggak ada orang 2.000 perak aja lah, enggak jelas. Gitu. Enggak, memang dia itu kelasnya udah nggak kelas itu lagi gitu. Dia udah kelasnya udah kelas tinggi Pak. Masya Allah. Ini tentu kita harus melahirkan ini tentu nggak akan bisa ujuk-ujuk juga langsung gitu. Tentu ada latihan. Kemudian juga kita bertahap ya Pak ya. Nggak bisa juga langsung seperti itu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Tabuk umpamanya itu mengimpakkan semua hartanya. Sehingga ditanya Rasulullah SAW, "Mal ladzi abqaita laka wali ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kau sisakan untuk dirimu dan keluargamu?" Qala Allahu wa rasuluhu. Yang saya sisakan adalah Allah dan Rasul. Kita mampu nggak kayak gitu? Iman kita ini mungkin masih berat Pak. Yang kalau kita impakkan semua harta kita, ya mungkin anak istri kita akan menangis, mungkin anak istri kita akan ngadu ke orang-orang. Tengok itu bodohnya, pasti bilang gitu. Diimpakkan pula semua hartanya, kaya pun nggak makan lagi, rumah pun nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau orang sudah siap lahir batin, itu sudah lahir batin Pak, Masya Allah. Makanya antum nih perlu untuk belajar sirah juga, ya, belajar sejarah, ya, apakah itu sirah nabawiyah atau sirah para sahabat. Ini luar biasa Pak untuk memupuk keimanan dan rasa cinta kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa huwa muhsinul ibadati ala kulli halin, maka dia selalu berbuat baik dalam ibadahnya ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Bal inna min tamamil ikhlasi an yahrisal insanu ala alla yarahu an-nasu fi ibadati. Bahkan katanya min tamamil ikhlas, dari kesempurnaan ikhlas, seorang manusia selalu bersungguh-sungguh agar tidak dilihat oleh manusia lain dalam ibadahnya. Allahu akbar. Sampai begitu Pak. Jadi kalau orang yang sudah luar biasa ini dalam peribadatannya,
maka dia bersungguh-sungguh sekarang ini agar ibadahnya itu nggak dilihat orang lain, sehingga seolah-olah dia nggak ada ibadah. Gitu. Makanya kalau kita lihat Zainal Abidin, ini salah satu cucu ya daripada Rasulullah SAW, bukan yang langsung Pak ya, maksudnya ini cucu yang keberapa gitu ya, Zainal Abidin dikatakan dalam riwayat. Beliau itu setiap hari katanya setiap malam ya memikul bahan makanan ditaruh di rumah di depan orang-orang fakir, ya di rumah orang-orang fakir setiap malam ditaruh. Nah, tapi orang nggak tahu dari siapa ini sumber sedekah ini. Gitu. Terus ketika dia wafat, ternyata yang memandikannya melihat di punggungnya ini Pak bekas apa? Bekas untuk ngangkat lah, bekas yang apalah ya kita nggak tahu apakah bekas. Yang jelas ada bekas bahwa dia memang tukang angkat. Dan orang-orang kehilangan ini kok setelah dia meninggal ini, kenapa nggak ada lagi sedekah yang kita temukan di depan rumah ini? Ya, ternyata selama ini yang melakukannya siapa? Zainal Abidin ini, masya Allah. Ya, ini Pak sampai begitunya gitu. Begitu juga Syekh bin Baz rahimahullah ketika di waktu dia hidup, ada penuntut ilmu itu kan dia gajinya itu katanya karena dia sebagai mufti di Saudi itu lebih kurang 200 juta gaji itu aja, belum lagi yang lain-lain. Karena di Saudi kan sana Pak luar biasa kan, yang adan, yang imam itu memang digaji pemerintah. Karena kan memang pemerintahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kan, maka itu digaji. Jadi imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, semua masjid-masjid itu dikasih. Dia nggak pegawai negara gitu ya. Nah, Syekh bin Baz ini gajinya itu ternyata ditransfer Pak ke mereka-mereka penuntut ilmu yang kurang atau orang-orang miskin. Setelah wafat, tapi keluarganya nggak tahu bahwa begitu dilakukannya. Setelah wafat baru orang-orang ini mengirimkan surat ke kantor beliau. Kenapa ini selama ini udah nggak ada gitu? Ya, maka akhirnya orang-orang pun tahu bahwa selama ini dia gajinya itu di mana diimpakkan ternyata untuk mereka. Tapi orang nggak tahu gitu. Keluarganya, orang-orang dekatnya nggak tahu. Masya Allah. Sampai begitunya untuk menjaga keikhlasan tadi. Karena kan kalau orang tahu dia ini ibadah, orang akan mungkin dipuji, mungkin juga disanjung orang. Mungkin 1-2 kali dia bisa selamat Pak dari sanjungan itu. Dia nggak menikmati. Tapi pujian ketiga, pujian keempat, setan kan akan bermain. Oh ya juga ya.